Sobat Milenial, kembali lagi ke Positive Room Podcast di channel Millennial Spirit bersama saya, Lia. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah keren dari tamu-tamu kita sebelumnya, yaitu Bapak Herianto Ahmad selaku Sekretaris Askap PSSI Kabupaten Ende. Selamat malam Bapak. Malam, Lia. Terima kasih Ya. untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk datang dan berdiskusi bersama kami. Sebagai pembuka nih, apakah hari ini Bapak aktivitasnya apa saja nih selama seharian ini? Oh ya, selaku Sekretaris PSSI Kabupaten Ende, jadi nomenklaturnya sekarang bukan lagi Askap ya, Adelia. Oh, Jadi baik, sekarang Pak. sudah nomenklaturnya ada pergantian menjadi PSSI Kabupaten Ende. Lalu yang di provinsi itu PSSI Provinsi NTT. Jadi kita di Ende, nomenklatur Askap sudah dihapus dan diganti dengan PSSI Kabupaten Ende. Untuk terkait dengan aktivitas saya sehari-hari, saya selaku ASN di Pemda Ende, saya sebagai salah satu protokol Kabupaten Ende. Wah, luar biasa. Sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, bisa Bapak jelaskan sedikit soal tugas Bapak sebagai Sekretaris PSSI Kabupaten Ende, betul Pak? Siap, ya. Selaku sekretaris, kami melaksanakan program-program yang menjadi turunan dari program PSSI pusat, terutama pembinaan sepak bola usia dini, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan administratif, terkait dengan program-program dari Ketua PSSI Kabupaten Ende Bapak Muhammad Sipriadin Puarake. Lalu kita juga membangun komunikasi yang intens dengan berbagai pihak terkait dengan kerjasama dan kolaborasi kita untuk peningkatan kualitas persepak bolaan di Kabupaten Ende. Wah, baik Pak, luar biasa ya. Ya. Bagaimana kondisi PSSI Kabupaten Ende sendiri saat ini, Pak? Apakah dari sisi organisasi maupun dari program kerjanya? Ya, baik Adelia. Untuk organisasinya kita mulai ada perubahan dari kepengurusan yang sebelumnya. Di zamannya Bapak Muhammad Sipriadin Puarake, kita mencoba untuk menggandeng berbagai pihak dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan, terutama peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan persepak bolaan di Kabupaten Ende. Jadi di awal kepengurusan PSSI Kabupaten ini, Bapak Ketua PSSI Kabupaten Bapak Muhammad Sipriadin Puarake menggandeng PSSI Pusat, kita melakukan pelatihan pelatih dengan lisensi D, dan ada rencana di tahun-tahun yang akan datang kita mencoba untuk peningkatan kualitas perwasitan kita di Kabupaten Ende. Juga nanti kami akan mengajukan proposal ke PSSI Pusat terkait dengan peningkatan kualitas wasit dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau lisensi. Jadi mungkin itu dia. Wah, Ya. baik Bapak. Berarti kelihatan semakin cerah ya masa depan persepak bolaan di Kota Ende ini, Pak. Selanjutnya nih, Pak. Program apa saja sih yang saat ini menjadi prioritas dari PSSI Kabupaten Ende dalam pembinaan sepak bola? Di awal kepengurusan kami, kita mencoba untuk menggulirkan terus turnamen, bahwa pemain sepak bola dia akan menjadi bagus dan baik apabila berada di dalam iklim kompetisi yang baik. Dan tentu untuk mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas, maka kita perlu ada kompetisi. Dan puji Tuhan di masa kepengurusan
PSSI Kabupaten yang sekarang, yang pertama kami gulirkan turnamen ASKAP U23 dan alhamdulillah puji Tuhan berjalan sukses. Lalu di tahun berikutnya kita mencoba berkolaborasi dengan partai politik yang kebetulan di waktu yang bersamaan ingin berkolaborasi dengan PSSI Kabupaten, ya ini Partai Gerindra. Jadi kita buat Gerindra Cup dan kita mencoba mengikuti seluruh rangkaian turnamen yang dilaksanakan di tingkat provinsi, baik itu Suratin U17 dan PSSI dan Perse Senior, yakni ETMC. Jadi selama kepengurusan ini kita mencoba mengikuti seluruh turnamen yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Lalu kemudian kita mengagendakan turnamen-turnamen yang berada di level kecamatan dan desa dengan kita membuat sebuah aturan baru. Kita bekerja sama dengan Polres ND, Adelia. Jadi kalau syaratnya begini, untuk menerbitkan rekomendasi izin keramaian, itu salah satu syaratnya harus meminta rekomendasi PSSI Kabupaten ND dengan maksud seperti ini. Kita mencoba merubah pandangan sepak bola di kalangan masyarakat kita bahwa kebiasaan kita di ND itu selalu kalau timnya kalah, maka yang selalu dikambing hitamkan itu adalah wasit. Jadi kita mencoba membangun iklim kompetisi yang baik, lalu pemahaman terhadap peraturan-peraturan sepak bola juga dengan baik itu di level kecamatan dan juga di level kabupaten. Dengan kita semakin terus menggulirkan turnamen-turnamen dengan peningkatan tadi pelatih-pelatih yang berlisensi, lalu kemudian wasit juga yang punya lisensi, insya Allah nanti kedepannya masyarakat dengan sendirinya akan teredukasi dengan baik bahwa peraturan-peraturan sepak bola ini kan dari tahun ke tahun selalu mengalami update atau upgrade. Regulasinya tuh selalu berubah-ubah dan ini tentunya masyarakat juga perlu disosialisasikan, disampaikan melalui turnamen-turnamen yang kita selenggarakan. Sehingga salah satu untuk mencegah terjadinya keributan, lalu kita di Indes ini biasanya ada perkelahian supporter, itu dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi itu sendiri. Oh ya, baik Pak. Kalau dalam waktu dekat ini Pak, apa saja kegiatan atau agenda yang mungkin akan dilaksanakan oleh PSSI Kabupaten ND Pak? Oh iya, kita rencana di awal tahun kita akan buat liga pelajar. Kami akan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten ND untuk menyelenggarakan liga pelajar antar SMA, SMK dan MA se-Kabupaten ND. Kita rencananya digulir di pertengahan Januari atau mungkin di akhir Januari. Output dari itu kita ingin membentuk tim Perse Suratin U17 yang rencana tahun ini akan diselenggarakan di Nagekeo. Wah, pemenang ETMC bulan lalu ya ini? Oh, Runner up. runner up ya, Iya, mohon maaf. runner up. Wah, luar biasa sekali. Kalau harapan Bapak nih terhadap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat untuk PSSI Kabupaten ND ke depannya bagaimana nih, Pak? Kalau pemerintah, kami selalu berharap dukungan yang selama ini
diberikan. Yang pertama tentu PSSI Kabupaten Ende merupakan salah satu organisasi induk dari sepak bola di Kabupaten Ende yang langsung berada di bawah koordinasi KONI Ende. Tentu langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari PSSI Kabupaten Ende terkait dengan keterlibatan pemerintah Kabupaten Ende, eee, kami sudah mengajukan ada beberapa kegiatan-kegiatan, terutama pembinaan-pembinaan baik itu di usia dini. Kita ingin melaksanakan turnamen berjenjang dari U9, U11, U13, 15, 17, dan U23. Eee, Lalu kemudian seperti biasa kami ingin peningkatan kualitas wasit dengan melaksanakan pelatihan lisensi dan juga teman-teman pelatih sepak bola yang berlisensi. Dan harapan kami tentu eee, apa yang sudah kami ajukan ke pemerintah daerah Kabupaten Ende bisa terjawab dan sepak bola tanpa bantuan Pemda, apalagi kita di level kabupaten ini, memang agak susah ya, ada ya. Apalagi sepak bola ini salah satu olahraga yang paling digemari oleh masyarakat, tapi jujur dari sisi pembiayaan itu sungguh sangat besar, budgetnya sungguh sangat besar. Ya, sangat dapat dimengerti ya, dengan Ya, level olahraga yang sangat prestisius, ya, termasuk bahkan anak muda, anak kecil, ibu-ibu semuanya menyukai bola ya. Semoga ya, dengan dukungan pemerintah nantinya PSSI Kabupaten Ende semakin maju dan pesepak bola di Kabupaten Ende semakin meningkat kemampuannya. Selanjutnya nih Pak, kalau kita tarik ke level klub, PSSI tentu juga punya perhatian terhadap PSC Ende sebagai representasi daerah. ya. Bagaimana pendapat Bapak bagaimana pandangan Bapak sendiri secara umum terhadap posisi PSC Ende saat ini? Oke, baik, Adek. Yang pertama kami ingin meluruskan bahwa Perse Ende ini adalah tim kabupaten eee, yang langsung melekat di PSSI Kabupaten Ende. Statusnya seperti timnas Indonesia yang langsung berada di bawah koordinasi PSSI pusat. Nah, status Perse Ende ini berbeda dengan Flores United, lalu kemudian kalau di NTT juga kemarin mungkin pernah dengar Citra Bakti Ngada, Iya Pak. lalu kemudian Biru Muda Perkasa. eee, Kalau Perse ini perserikatan, klub perserikatan yang langsung berada di bawah koordinasi PSSI kabupaten. Sama halnya juga dengan PSN Ngada, Persami Maumere, Persena Nagekeo. Status Perse Ende eee, kira-kira seperti itu, Adelia. Oh ya, baik Pak. Menurut Bapak dari kacamata Bapak sendiri menilai kualitas dan potensi pemain PSC Ende saat ini, khususnya pemain lokal Ende itu bagaimana? Eee, Puji Tuhan, pemain-pemain lokal kita memang betul kita harus akui tidak eee, sebanyak eee, teman-teman dari PSN Ngada, tapi beberapa tahun terakhir ini eee, kualitas pesepak bola lokal kita sudah banyak juga dilirik oleh teman-teman klub-klub di luar Kabupaten Ende ketika melaksanakan turnamen atau kompetisi. Ini terbukti dengan turnamen-turnamen yang biasanya diselenggarakan di Flores Timur misalnya, di Ngada, di NTB. Ende itu kan selalu identik dengan Adi Atep, mungkin yang Adelia kenal, lalu Alfian, Muhajir, tapi ternyata yang juga turut mengikuti turnamen-turnamen yang berada di luar itu juga eee,
menurut pengamatan kami banyak juga eee, pemain-pemain junior yang juga dilirik oleh tim-tim luar. Ini juga berkat turnamen yang mungkin diselenggarakan di level kecamatan, dan kami dalam kesempatan ini sangat berterima kasih kepada teman-teman seperti di Maurole yang selalu rutin menyelenggarakan Marilonga Cup, lalu kemudian teman-teman di Ndori yang selalu juga rutin tiap tahun selalu menyelenggarakan eee, turnamen di Asumta Cup, yang mana teman-teman ini selalu memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda dengan batasan umur untuk terlibat di dalam turnamen-turnamen yang mereka laksanakan. Sehingga ini juga sangat baik untuk persepakbolaan kita di ND, dan 2-3 tahun terakhir ini dengan kita rutin melaksanakan mengikuti ya Adelia ya, mengikuti Suratin U17 di level provinsi, dan puji Tuhan kemarin terakhir di ETMC ke-34 di ND ada beberapa pemain jebolan Suratin yang sudah tembus di level senior, dan bahkan ada beberapa tim, beberapa klub juga menggunakan jasa pemain junior kita. Yang ironisnya juga malah yang kemarin menyingkirkan Persende di 8 besar ketika melawan Persena Nangekeo, justru itu adalah mantan pemain Perse U17 Suratin Bajawa, Suratin Ngada. Ya. Wah, luar biasa ya. Berarti ini kemampuan pemain bola di Provinsi NTT ini banyak yang semakin meningkat ya. Saya Ya, harap betul semoga sekali ada ya. di kota ND, di Kabupaten ND, pemain-pemain kita juga akan semakin bersinar di kancah Ya. nasional nantinya. Apakah menurut Bapak sendiri pembinaan Perse ND sudah sejalan dengan arah pembinaan PSSI? Kalau eh, sampai ke arah sana sih kita baru berusaha untuk mencoba mengikuti eh, apa namanya, program-program yang dijalankan oleh PSSI melalui turnamen-turnamen eh, level usia yang dilaksanakan di tingkat PSSI Provinsi NTT. Kita berusaha untuk mencoba mengikuti, eee, cuman kita punya kendala karena begini jujur, Adelia, untuk membuat sebuah turnamen di ND itu sangat-sangat membutuhkan budget yang lumayan besar, ya. Karena, eee, mungkin ada pertanyaan di luar sana, eee, kenapa PSSI Kabupaten ND tidak sering buat turnamen? Eee, jadi untuk membuat sebuah turnamen itu ada beberapa mekanisme yang harus kita lewati. Yang pertama tentang izin keramaian, lalu kemudian perangkat-perangkat pertandingan, lalu kemudian kita juga menggunakan eee, fasilitas stadion yang juga berbayar, eee, dan di sana memang kita membutuhkan budget yang lumayan besar. Dan belum ada sponsor di level kabupaten yang mampu membiayai turnamen-turnamen yang dalam apa namanya, ada beberapa langkah yang sudah kita coba untuk menggandeng sponsor, baik itu tunggal maupun ini, tetapi memang masih masih banyak kesulitan yang kita hadapi di lapangan. Sehingga harapan kami keterlibatan pemerintah daerah eee, dengan tentu memberikan anggaran pembinaan kepada PSSI Kabupaten ND, terutama di pembinaan sepak bola usia dini, itu sungguh sangat kami harapkan. Sehingga ke depan
kita tidak akan lagi kesulitan untuk menemukan adik atep baru. Wah, luar biasa ya Pak. Sekali lagi semoga pemerintah akhirnya bisa melirik di bidang sepak bola ini, potensinya begitu luar biasa ya di Ya, kabupaten betul ini. betul, ya. Semoga seperti apa yang Bapak katakan nanti tadi, maaf, Mmm, semoga ada adik atep berikutnya yang iya akan ya, bersinar di kancah nasional. ya. Selanjutnya nih Pak, terkait manajemen tim. Apakah ada evaluasi atau kemungkinan perubahan termasuk soal posisi manajer Persende nih Pak? Oh ya, baik. Sejak PSSI Kabupaten ND ini, eee, apa namanya, eee, ditukangi oleh Bapak Muhammad Sipriyadin Puarake, kita selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putra terbaik, Kabupaten ND ini untuk, eee, menukangi Persib baik dari sisi manajemen maupun pelatih. Jadi, eee, yang sudah dilakukan oleh PSSI Kabupaten ND sejak awal 2023 itu, eee, kita menunjuk manajer, menukangi Persende ini per turnamen. Jadi setiap turnamen yang diikuti Perse selalu kita tunjuk, manajer, dengan masa kerjanya selama penyelenggaraan turnamen, berlangsung. Dan setelah selesai penyelenggaraan turnamen, nanti PSSI Kabupaten ND akan mengevaluasi, sejauh mana, manajer, eee, melaksanakan target-target yang diberikan oleh PSSI Kabupaten, Baik Pak. ya. Selanjutnya nih Pak, apa harapan Bapak terhadap Persende agar bisa menjadi kebanggaan masyarakat ND di kompetisi-kompetisi berikutnya nih Pak? Ya tentu harapan kami, eee, selain PSSI Kabupaten ND yang nanti terus akan gulirkan, turnamen-turnamen baik itu di tingkat pelajar, tingkat usia, kami juga sangat berharap, masyarakat umum atau lembaga atau organisasi kepemudaan, eee, sama-sama berkolaborasi dengan PSSI Kabupaten ND untuk terus kita ramaikan, ND ini dengan turnamen-turnamen sepak bola. Karena untuk, menciptakan adik atep baru, alfian baru, muhajir yang baru, tentu harus ada turnamen yang, digulirkan. Eee, Mengapa PSN Bajawa begitu PSN Ngada begitu kuat, begitu banyak talenta-talenta yang sama-sama kita tahu ya Adelia, Bajawa itu gudangnya pemain, karena memang mereka sering, eee, melaksanakan, turnamen-turnamen di tingkat kecamatan, tingkat desa. Dan tentu harapan kami dari PSSI Kabupaten ND, selain dari PSSI-nya sendiri membuat turnamen juga kami sangat berharap seperti tadi, lembaga pendidikan, mungkin teman-teman dari komunitas bola yang juga sudah mulai banyak di ND, teman-teman di kecamatan dan di desa, terus kita ramaikan ND dengan berbagai turnamen-turnamen dan kami sangat berharap, kita semakin galakkan turnamen-turnamen khususnya di level usia. Sehingga dengan pembinaan di jenjang usia ini akan melahirkan pesepak bola yang lebih tangguh dan akan lebih bagus ke depannya. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemain, ofisial, dan supporter PSND Red Boys nih Pak? Kalau untuk pemain, kita yang pertama, kita harus bangga menjadi bagian dari, eee, Kabupaten ND. Karena begini, karena ETMC itu menurut kami akan terasa hambar tanpa kehadiran PSND. PSND selalu menjadi, eee, pusat, eee, pemberitaan ketika mengikuti berbagai turnamen yang dilaksanakan di level provinsi.
Kalau soal prestasi, puji Tuhan 10 tahun terakhir, eee, kita lumayan bagus, mulai dari 2015 kita runner up, lalu 2017, eee, kita juara, ya, lalu kembali lagi di Lembata kita juara, di Kupang kemarin 2024 kita, semifinal, ya. Dan meskipun tahun ini di 2025 kita mengalami penurunan performa dengan sampai 8 besar, tetapi secara keseluruhan, secara permainan kami rasa, eee, PSIND sudah berada di rel yang tepat, dan pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama Ketua PSSI Kabupaten Ende Bapak Muhammad Sipriadin Puarake dan juga Wakil Ketua Bapak Carlos Ronaldo Christopher Sara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajer Perse Ende, Bapak Mikel Tani Badeoda yang sudah meluangkan berbagai, potensi yang dimiliki beliau untuk, eee, mengendalikan, Perse Ende dari sisi manajerial. Eee, Kami yakin, eee, usaha yang telah dilakukan oleh Bapak Mikel ini sudah maksimal. Jadi kembali lagi Adelia, sepak bola ini selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Ya mungkin di, eee, ETMC kali ini kita selaku tuan rumah, kita lebih berjodoh kepada sukses sebagai tuan rumah. Kita belum berjodoh, eee, menjadi, juara di kandang sendiri, ya. Dan harapan kami tentu, eee, prestasi ini bisa di, apa namanya, perbaiki di ETMC ke-35 nanti yang akan diselenggarakan di Flores Timur. Baik, Pak. Kalau untuk supporter PSIND nih, Pak, mungkin ada kata-kata yang ingin diberikan? Oh iya, terkait dengan, supporter Perse Ende, jadi kita di Ende ini selain, eee, Red Boys, kita juga ada, dulu di 2017 itu kalau tidak salah Persemania juga ada, Iya. dan mungkin ini kami sungguh sangat berharap, ada kelompok-kelompok, supporter baru lainnya di Ende selain Red Boys yang bisa, lebih memeriahkan, eee, dukungannya untuk Perse Ende di pegelaran ETMC selanjutnya. Besar harapan kami mungkin teman-teman, eee, Persemania atau mungkin, supporter-supporter lainnya selain Red Boys, bisa bergabung dan juga bisa membentuk, eee, komunitas yang baru dalam rangka kita sama-sama mendukung Perse untuk lebih baik ke depan. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang perjuangan di balik tim PSIND sendiri ternyata ada banyak orang di Siap baliknya, termasuk PSSI Kabupaten Ende, Pak. siap. Diskusi hari ini begitu luar biasa, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mau Sama-sama datang. Delia, Terima ya. kasih sudah berbincang dengan kami dan menghabiskan waktu di sini. Jadi teman-teman, beginilah namanya kita hidup di dalam dunia yang bola menjadi hal yang sangat prestisius. Satu hal yang paling kita usahakan adalah terus meningkatkan kemampuan kita. Terlebih lagi sudah ada PSSI di Kabupaten Ende yang terusnya nanti akan memastikan bahwa permainan-permainan dan tim-tim yang akan terbentuk di Kabupaten Ende sendiri akan semakin luar biasa. Selalu ingat bahwa kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, tahu no ote. Sampai jumpa di episode berikutnya.